Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ayo, sepertinya kita dalam kegundahan atau kegalauan yang sama ya. Gimana enggak coba? Audio atau video ini saya buat untuk kamu tepat di saat kita habis liburan panjang lebaran ya. Dan bukan hal yang aneh, sama, kita semua mengalami sebuah perasaan yang sama kok. Gimana caranya nih mas, saya dalam keadaan kurang semangat, kurang bugar secara mental, tapi mau gak mau terpaksa dan dipaksa oleh kehidupan ya untuk mulai menjalani rutinitas lagi mas. Nah, kali ini saya punya sebuah ilmu emas sederhana tapi sangat powerful seperti biasa. Izinkan saya sebagai sahabat kamu ya, selain ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin sama kamu, semoga dosa-dosa kita terampuni oleh Tuhan, dan maafkan saya kalau saya sering menampar diri kamu dengan materi keren. Izinkan saya untuk menambahkan materi tamparan kamu di hari ini, benar, menggunakan satu ilmu yang keren banget deh, dan ini sederhana. Oke, kita praktekin bareng ya, ini seru nih, kita mulai. Jadi gini teman-teman, sekarang sambil tetap kamu melakukan apapun, sambil santai bahkan, coba kamu jawab dalam hati aja setiap pertanyaan saya ya. Ini pertanyaan penting banget, sangat penting, dan kok aneh ya Mas Aryan bisa tahu. Pertanyaan yang pertama, benar nggak bahwa di dalam diri kamu, entah kenapa belakangan ini kayak merasa kurang dipuji orang? Waduh, mas, bentar mas. Ini kok belum apa-apa saya udah ketampar lagi nih. Ini ada apa ini? Kok Mas Aryan kayak abis turun gunung, abis bertapa apa gimana mas? Enggak, dengerin dulu. Betulkah bahwa di dalam diri kamu belakangan ini sepertinya ada yang kurang? Yang kurang itu bukan duit. Iya sih, duit masih kurang gitu, THR baru habis gitu ya. Tapi yang paling kurang itu adalah kayak perasaan kosong, yang dimana kita ngerasa kok kayaknya saya kurang dipuji deh mas, saya itu kurang pujian belakangan ini. Salah nggak sih mas? Salah nggak? Jawabannya itu yang membuat kamu tidak semangat di hari ini. Benar. Kan tadi di bagian depan kita sama-sama sudah mengakui ya bahwa di hari ini entah kenapa nih ada semacam perasaan kayak males gitu, kurang bersemangat, kurang bugar secara mental gitu ya. Itu sebabnya kenapa? Apakah karena saya habis liburan lama mas? Atau karena saya kurang duit padahal duit ada gitu ya? Atau karena saya kurang jodoh? Bukan semuanya. Diri kamu cuma kurang satu. Sadar atau tidak, kamu kurang dipuji belakangan ini. Nah sekarang saya ingin melanjutkan ke pertanyaan kedua. Maaf banget kalau lagi-lagi ketampar. Kan tadi kamu udah ngaku ya bahwa belakangan ini bener mas, saya merasa kurang dipuji nih sama orang. Pertanyaan saya yang kedua, apakah kamu pernah merasa bahwa diri kamu ini lemah banget? Iya, belakangan ini kamu ngerasa lemah gak sih? Lemah karena kenapa sih kok saya gini aja ngeluh? Kenapa sih kok saya gini aja kayak gak bisa? Kenapa ya kok saya lemah banget? Benarkah bahwa diri kamu belakangan ini merasa lebih lemah sebagai manusia? Gimana? Ketampar 2 kali atau ketampar sekali? Apakah enak ditampar oleh saya di hari Senin ini, di awal hari ini, atau kapanpun kamu nonton video ini? Gak apa-apa, udah biasa. Sahabat Pagar Kehidupan itu memang harus ketampar, tapi bukan ketampar yang menyakitin, justru yang bikin enak nih. Kenapa enak? Karena saya memberikan kamu sebuah jawaban emas yang selama ini kamu tunggu. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Banyak orang sama seperti kamu loh. Sama seperti kita. Kenapa mas? Banyak salah yang paham. Banyak salah yang paham. Banyak yang salah paham. Sekarang kalau saya tanya sama kamu nih, jujur. Kita salah gak sih mengharapkan pujian teman-teman? Atau pertanyaan saya dibuat lebih dalam deh. Jawab ya, jujur nih. Harus jujur nih, gak usah takut salah. Salah nggak sih kalau kita berharap dipuji sama orang untuk bisa semangat? Jawaban jujur kamu salah atau tidak? Apa jawaban kamu? Kalau jawabannya jujur, pasti kamu akan berkata seperti konten-konten yang pernah kamu tonton. Loh salah mas, kita itu hidup tidak boleh mengharapkan pujian orang lain. Betul nggak mas? Salah. Pujian itu sangat harus kita cari. Titik. Loh mas, bentar mas. Wah, ini kontradiksi nih mas nih. Kenapa? Dulu, saya kan nih subscriber lama Pagar Kehidupan mas.
Saya pernah nonton tuh video Pagar Kehidupan yang mengatakan salah satunya bahwa kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan pada pujian orang lain. Betul nggak Mas? Lah, kok sekarang Mas Aryan bilang kita hidup itu harus mengharapkan pujian? Nah gimana? Kontradiksi dong Mas, bingung saya. Nah sebentar, saya jelasin. Ini yang kamu tidak tahu dan saya harus koreksi. Ini penting ya. Selama ini, kita selalu berpikir pujian itu melalui kata-kata. Betul gak? Iya kan? Oh kamu cantik, oh kamu handsome, ganteng, ih kamu luar biasa sekali, karirmu menjulang ya, papa mama bangga dengan kamu. Atau pasanganmu bilang, ih kamu kok makin keren sih, makin ganteng sih, kurusan atau gemukan tapi cabi lucu sih. Rasanya langsung berbunga-bunga gitu, betul gak sih? Ayo ngaku, ya kan? Nah itu yang salah. Loh, bener itu yang salah. Pujian yang saya maksud harus kita cari adalah sadari bahwa pujian itu nggak melulu harus melalui kata-kata loh. Saya ulangi, selama ini kita tuh salah pahamnya apa sih? Kita berpikir bahwa pujian itu selalu harus melalui kata-kata. Betul nggak? Padahal yang harusnya kita cari adalah pujian yang selain kata-kata. Saya ulangi, yang harusnya kamu cari, saya cari, kita semua cari nih adalah pujian selain kata-kata. Nah maksudnya apa Mas? Emang ada pujian selain kata-kata? Banyak. Saya sadarin kamu ya, karena kamu pasti pernah mengalami ini, cuman gak tahu. Nih saya sadarin. Di saat kamu lagi sedih, di saat kamu lagi banyak masalah, tiba-tiba kamu lagi jalan nih di jalan terus ketemu sama seseorang yang menurut pandangan kamu nih orang kasihan banget nih. Akhirnya kamu entah kenapa, karena mungkin orang baik gitu ya dan sering nonton Pagar Kehidupan, jadi tergerak gitu untuk membantu orang yang menurut kamu tadi kasihan banget. Kamu kasih deh tuh uang yang memang ya bisa dibilang uang satu-satunya kamu lah yang kamu bawa pada waktu itu. Kamu kasih uang itu secara ikhlas dan kamu tahu nggak? Ternyata orang yang kamu kasih uang itu, dia itu betul-betul terharu banget. Dan dia berterima kasihnya tuh sampai nangis di depan muka kamu, saking dia ngerasa terbantunya dengan sedekah kamu. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Ketika diri kamu lagi galau, terus melihat perilaku orang seperti itu, terharu karena kamu bantu, menurut kamu sendiri, galaunya berkurang nggak? Sedihnya berkurang nggak? Perasaan depresinya bisa hilang nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa ya? Kok bisa? Karena itulah pujian yang saya maksud teman-teman. Pujian yang saya maksud selain kata-kata tuh adalah segala sesuatu yang membuat kamu merasa bernilai dalam hidup ini. Saya ulangi ya, pujian selain kata-kata yang powerful, yang saya maksud tuh adalah segala sesuatu yang membuat kamu merasa berharga, bernilai, bermanfaat dalam hidup ini. Itu loh pujian yang harus kamu cari. Karena itu sumber obat dari masalahmu. Betul nggak? Iya kan? Pernah pasti. Saya yakin kamu selama ini hidup pasti pernah lah mengalami peristiwa yang saya katakan tadi. Coba deh, kamu kalau ada pengalaman itu kamu share di komentar. Ya, sharing di komentar nanti saya baca, saya kasih hati. Biar yang lain terinspirasi. Ya, ini penting banget soalnya. Nah, sekarang kalau diri kamu sudah ketampar dan tersadarkan gitu ya, oh iya benar juga Mas, saya setuju nih gitu ya. Saya terus harus melakukan apa Mas? Pertanyaan berikutnya kan begitu ya. Jawabannya sederhana, simple banget. Rubah tujuan hidup kamu teman-teman. Saya ulangi, saya sebagai sahabat kamu hanya ingin memberikan kamu satu nasihat berharga nih sebagai sahabat ya. Apa itu? Rubah tujuan hidup kamu. Sekarang saya tanya, udah berapa kali kamu berulang tahun? Saya ulangi pertanyaan saya, lihat ke dalam diri kamu sendiri, lihat ke dalam diri kita. Selama ini, sudah berapa kali sih kita berulang tahun teman-teman? Coba kita renungkan deh, ulang tahun yang terakhir, kita masih pengen foya-foya atau lebih banyak merenung? Jujur aja. Kalau lebih banyak merenung, bagus. Kamu sahabat Pagar Kehidupan Sejati, saya bangga sama kamu. Tapi kalau selama ini kita ulang tahun paling mentok traktiran temen doang, foya-foya doang, ada yang salah loh dengan hidup kamu. Kenapa? Karena berarti tujuan hidup kamu gak jelas. Tujuan hidup kita tuh harus dibenerin dulu ketika kita sadar umurnya berapa sekarang.
Saya ulangi, tujuan hidup kita tuh harus dibenerin dulu. Dengan kita menyadari, hey, lihat umur kita. Saat ini umur kita berapa sih? Halo? Coba lihat diri kita. Umur kita berapa sekarang? Berapapun usia kamu, saya yakin kamu bukan anak kecil lagi. Sekarang coba renungkan dalam hati. Mau bawa kemana hidup kita ini? Mau bawa kemana hidup kamu ini? Apakah benar apa yang kita jalani, apa yang kamu jalani selama ini sudah di jalan yang benar? Berapa banyak kekecewaan yang terjadi yang kamu tahu itu perbuatan yang gak bagus dari orang lain, tapi kamu biarin? Berapa banyak semacam keserakahan yang kamu sengaja lakukan, bela-belain gak tidur, bela-belain gak ketemu keluarga hanya demi karir, padahal kamu tahu itu salah. Berapa banyak hal seperti itu kamu biarkan terjadi dalam hidup kamu selama ini? Dan berapa banyak juga orang-orang yang kamu biarkan ada dalam diri kamu, dalam hidup kamu, hanya karena masalah uang, hanya karena masalah karir belaka. Sekarang coba renungkan deh, gimana kita bisa bahagia teman-teman, kalau selama ini kita membiarkan diri kita diinjak-injak orang hanya demi pujian kata-kata? Gimana kita bisa bahagia selama ini kalau yang kita tunggu tuh cuma uang, karir. Hey, kamu tuh lebih berharga dari itu loh. Saya ulangi, diri kita lebih berharga daripada ini. Sekarang rubah tujuan kita yuk. Cari tujuan hidup yang membuat kita merasa berarti gitu loh. Cari tujuan hidup yang membuat kita ngerasa bermanfaat teman-teman. Karena dengan semakin kita merasa bermanfaat, kita akan semakin merasa bahwa diri kita tuh rasanya gak kosong lagi. Rasanya penuh, rasanya berisi, dan bikin kita jadi tenang, damai, dan ujung-ujungnya jadi waras. Bukan tidak waras seperti kita belakangan ini. Bener gak? Coba renungkan deh. Setuju? Nah, bagus. Sekarang di bagian akhir ini, seperti biasa, saya akan memberikan kamu hadiah istimewa nih buat penonton Pagar Kehidupan yang menonton sampai habis. Apa mas hadiah istimewanya kali ini? Saya akan memberikan petunjuk. Kira-kira perbuatan apa sih yang bisa membuat kamu merasa berarti dan bernilai? Iya dong, saya harus ngasih petunjuk kan, supaya kamu tahu. Yang pertama, sesuatu hal yang membuat kamu merasa bernilai adalah pengorbanan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Pengorbanan itu digarisbawahi. Apa artinya mas? Ketika kamu bersedekah atau berbagi itu bagus. Tapi coba deh, berbagi dengan hal yang kamu sukai. Coba deh, berbagi dengan nominal uang yang menurut kamu tidak bisa dibilang sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Ketika kamu merasa ada pengorbanan untuk menolong orang lain, di situ kamu ngerasa lebih berarti, betul gak sih? Jadi bukan berarti kamu berkorban demi pacar, bukan. Bukan berarti berkorban demi temen yang manfaatin kamu, bukan. Berkorban demi anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, kaum duafa, hewan-hewan terlantar, orang-orang jompo, atau orang tuamu sendiri. Itu. Jadi bukan berkorban demi mantan, apaan itu? Iya kan? Bukan berkorban demi pasangan terus kamu membla-memble berasa main film Netflix. Bukan. Pagar Kehidupan tidak ngajarin kamu main film sinetron. Betul gak? Nah, jangan senyum-senyum. Itulah yang sering diri kamu langgar. Betul gak? Nah, udah ya. Tobat setobat-tobatnya. Rubah diri kita. Kita semua pernah bodoh, tapi gak boleh selamanya jadi orang BODOH. Setuju? Setuju. Nah, yang kedua, sesuatu hal yang membuat kita ngerasa bernilai atau bermanfaat adalah yang membuat kita ingat kepada Tuhan. Itu dia, bener nggak? Diri kita sudah berbagi, ingat Tuhan nggak? Apa kita malah ingat mana nih balasannya dari Tuhan nih? Jangan ya, kita berbagi, habis berbagi kita bersyukur, terima kasih Tuhan saat ini saya masih bisa menolong sesamaku. Wah, itu enak itu. Ya, coba. Ketika kau berbagi, praktekin ya, udah berbagi dengan sebuah pengorbanan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada makhluk-makhluk Tuhan yang kamu tolong. Selesainya berbagi, kamu katakan begini deh. Terima kasih Tuhan, karena saat ini saya masih bisa berbagi kepada sesama. Saya bersyukur. Itu rasanya enak banget teman-teman. Rasanya sejuk banget dan damai banget. Boleh dicoba sekarang ya. Boleh dipraktekin sekarang. Boleh lewat aplikasi kita bisa. Boleh mungkin kamu kasih makan kucing-kucing di jalan yang kamu tahu kurus-kurus. Cobalah ya. Berbagi itu sederhana. Yang penting kamu rutinkan dan ingat pesan saya.
Yang harus kamu cari itu pujian selain kata-kata. Dan tidak boleh kita berharap kepada pujian kata-kata. Pujian itu ada dua, dan yang terbaik adalah pujian kepada kamu selain kata-kata. Yaitu apa? Benar, sesuatu yang membuat diri kita, diri kamu merasa lebih berarti dalam hidup ini. Coba renungkan, bukankah itu yang kamu cari ya? Bener gak sih? Selamat ya, kamu menemukan video emas ini. Bagikan, klik jempol ke atas, dan kita jumpa lagi di materi berikutnya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.